Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do that one dance, baby. That one dance. Hewan Avertebrata dan proses kehidupannya. Cacing tanah adalah cacing berbentuk tabung dan tersegmentasi dalam filum Annelida. Mereka umumnya ditemukan hidup di tanah, memakan bahan organik hidup dan mati. Morfologi cacing tanah jenis Lumbersus mempunyai bentuk tubuh pipih. Jumlah segmen yang dimiliki sekitar 90-195 dan klitelium yang terletak pada segmen 27-32. Biasanya jenis ini kalah bersaing dengan jenis yang lain sehingga tubuhnya lebih kecil. Tetapi bila diternakan besar, tubuhnya bisa menyamai atau melebihi jenis lain. Berikut adalah struktur tubuh cacing tanah. Terdapat mulut, pangkal tenggorok, pembuluh penampung, sistem syaraf, pembuluh ventral, saluran ekskresi, golter, usus, dan ruas. Kemudian kita beralih ke sistem pencernaan cacing tanah. Sistem pencernaan cacing tanah berjalan melalui panjang tubuhnya. Cacing tanah yang melakukan respirasi melalui kulitnya juga. Cacing tanah memiliki sistem transportasi ganda terdiri dari cairan selom yang bergerak dalam selom yang berisi cairan dan sistem peredaran darah tertutup sederhana. Bagaimana sih caranya cacing tanah bereproduksi? Cacing tanah adalah hewan biseksual atau monosius atau hermafrodit, yaitu baik organ reproduksi pria dan wanita terdapat dalam individu yang sama. Walaupun hermafrodit, pembuahan tidak terjadi karena organ reproduksi pria dan wanita atau testis dan ovarium tidak matang pada saat yang bersamaan. Testis matang lebih awal dari ovarium. Kondisi seperti ini dikenal sebagai protandri dan hewan itu disebut protandrus. Fertilisasi sendiri tidak mungkin terjadi pada cacing tanah. Hal ini disebabkan posisi pembukaan organ reproduksi pria dan wanita tidak memungkinkan. Fertilisasi silang terjadi setelah persetubuhan terjadi. Kemudian gimana sih caranya cacing tanah melakukan ekskresi? Cacing tanah memiliki organ ekskresi berupa nefridium. Fungsi nefridium mirip seperti ginjal vertebrata, yaitu mengeluarkan zat sisa metabolisme dari tubuh. Nah, proses ekskresi cacing tanah diawali dengan diserapnya cairan tubuh seperti ion Na, Cl, K, N, dan air ke nefron stem oleh gerakan silia dan otot. Saat cairan mengalir melalui tubulus nefrit, terjadilah proses penyerapan air, ion, Na, Cl, dan K. Zat tersebut akan menembus kapiler darah dan disirkulasasikan kembali. Sementara itu, zat yang tidak dibutuhkan seperti sampah, nitrogen, dan air akan ditampung di kandung kemih sebelum diekskresikan keluar melalui nefridiofor. Itu tadi penjelasan dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.